Martial Peak 3522. Meskipun ukurannya menyusut, itu tidak berarti kekuatannya telah melemah. Sebaliknya, itu adalah simbol kondensasi. Karakteristik roh suci yang asli juga telah berubah. Dan paku batu yang tumbuh di tubuhnya juga telah menghilang. Gumpalan batu itu seperti otot yang menonjol, dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dan api jahat terlihat samar-samar melalui celah-celah di tubuhnya. Ki iblis yang mengelilinginya membubung ke langit. Mungkin karena baru saja menerobos, tapi Yang Kai bisa dengan jelas merasakan aura half saint dari tubuhnya. Ini adalah jenis kekuatan yang melampaui Raja Iblis dan Alam Kaisar. Tanpa membandingkan, Yang Kai tidak yakin apakah ada perbedaan antara perwujudan dan veteran half saint. Menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kai memanggil perwujudannya kembali ke dunia kecil yang misterius dan membiarkannya mengkonsolidasikan kultivasinya sebelum kembali untuk bertemu dengan Yin dan yang lainnya. Yang Kai tidak terburu-buru untuk bepergian. Mengendarai Winchester, dia memimpin sekelompok pembudidaya Demon Rache menuju Cloud Shadow City. Sudah hampir waktunya untuk tenggat waktu 1 tahun yang dia setujui untuk bertemu dengan Bright Moon. Sekarang perwujudannya telah tenang. Sudah waktunya untuk pergi ke benua Pantom dan menemukan Yurumeng. Jika sesuatu terjadi pada bulan cerah, Yurumeng pasti akan menjadi orang pertama yang tahu. Dan jika dia tetap di sisinya, dia akan dapat belajar tentang pergerakan benua Eternal Heaven kapan saja, memungkinkan dia untuk membuat rencana. Dengan cepat, saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba melihat seorang pembudidaya ras iblis bergegas dari kejauhan dengan ekspresi tergesa-gesa di wajahnya. Ketika dia melihat Yang Kai, yang memimpin kelompok itu, dia tertegun sejenak sebelum menangkupkan tinjunya dan menyapa. "Salam, Raja Agung. Salam, Tuan-tuan." Yang Kai sedikit mengangguk dan menatapnya. "Ada apa?" Ras iblis hanyalah seorang komandan kepala iblis dan tampaknya telah terbang dari Cloud Shadow City. Jadi dia menangkupkan tinjunya dan menjawab. "Melaporkan kepada Great King, menurut pengintai kami, berbagai benua di wilayah iblis segera memobilisasi pasukan mereka. Semua Half Saint Agung juga telah dikirim. Sepertinya akan ada badai. Tapi aku tidak tahu kenapa. Terakhir kali, untuk mencari keberadaan Bright Moon, Yang Kai telah mengirim sejumlah besar orang dari Cloud Shadow dan Blue Plains ke berbagai benua di wilayah iblis untuk menanyakan keberadaannya. Meskipun Bright Moon ditemukan kemudian, mata-mata ini belum ditarik kembali dan malah terus-menerus mengirim pesan kembali ke Cloud Shadow City. Baru-baru ini, dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang benua lain. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi tentu saja dia segera melaporkannya. Mendengar ini, Lao Ke mengerutkan kening dan bertanya, apakah sesuatu terjadi di medan perang dua dunia? Berbagai benua semuanya mengerahkan pasukan mereka. Dan sebagian besar Saint juga mengerahkan pasukan mereka. Ini jelas merupakan masalah penting. Dan selain dari peristiwa tak terduga di medan perang dua dunia, seharusnya tidak ada alasan lain bagi wilayah iblis untuk membuat langkah besar. Komandan kepala iblis menggelengkan kepalanya. Bawahan ini tidak tahu. Tapi apa? Namun, tujuan Half Saint tampaknya adalah benua Eternal Heaven. Bukan medan perang dua dunia. Benua Eternal Heaven. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia menurunkan tubuhnya sedikit dan menatap komandan kepala iblis di depannya. Apakah kamu yakin itu benua Eternal Heaven? Komandan kepala iblis merasa lemah dari tatapannya. Jadi dia menelan ludahnya dan berkata, beginilah cara para pengintai melaporkan kembali. Dikatakan bahwa 1 juta tentara yang kuat dari beberapa benua telah ditempatkan di luar gerbang dunia dari benua Eternal Heaven. Tidak ada keraguan bahwa sesuatu telah terjadi pada benua Eternal Heaven. Jadi orang pertama yang dipikirkan Yang Kai adalah bulan cerah. Dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau. Baru saja, dia berencana pergi ke benua Pantom untuk menemukan Yurumeng. Bright Moon terluka parah dan telah terperangkap di benua Eternal Heaven. Tidak hanya ada formasi besar di sana, tetapi juga ada Demon Saint yang secara pribadi menjaganya. Ras iblis tidak ragu untuk mengorbankan semua makhluk hidup di benua Eternal Heaven untuk mengaktifkan kekuatan formasi besar untuk menjaga bulan cerah di wilayah iblis selamanya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan menyelinap masuk dan bahkan meninggalkan 3 daun pohon abadi untuk bulan cerah. Dengan bantuan daun pohon abadi,
bulan cerah akan dapat memulihkan dirinya menjadi normal dalam waktu 1 tahun. Meskipun dia masih sendirian, setidaknya, bulan cerah bukan lagi domba yang menunggu untuk disembelih. Kaisar Agung di puncaknya dan Kaisar Agung yang terluka parah adalah dua keberadaan yang berbeda. Dalam hal ini, Saint Iblis telah salah perhitungan dan kemungkinan besar harus membayar harga yang mahal. Pengerahan pasukan dari berbagai benua dan Half Signs adalah pertanda terbaik. Ini menandakan bahwa pertempuran telah pecah di sisi benua Eternal Heaven. Dan Saint Iblis mungkin telah menemukan bahwa situasinya berbeda dari yang mereka harapkan. Kalau tidak, mengapa mereka perlu memobilisasi kekuatan mereka untuk membantu? Jika itu benar-benar tergantung pada keadaan bulan cerah sebelumnya, dia hanya akan menjadi lebih lemah. Hanya mengandalkan Sueli dan kekuatan Great Array sudah cukup untuk membawanya ke kutukan abadi. Setahun dari sekarang, perhatikan berita ini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ingatlah untuk bergegas. Raja ini masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan kamu. Saat kata-kata Bright Moon bergema di telinganya, Yang Kai menjepit kakinya dan terbang menuju gerbang dunia terdekat. Raja hebat, kemana kamu akan pergi? Seru Lao Ke. Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan menghilang bersama dengan Winchester. Hanya menyisakan Yin dan Lao Ke yang saling menatap. Bertanya-tanya kegilaan macam apa yang sedang dilakukan Yang Kai. Namun, sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, Yang Kai, yang sudah menghilang di kejauhan, tiba-tiba kembali dengan ekspresi serius dan agak menakutkan di wajahnya. Segera setelah ini, dia mengeluarkan perintah. Cepat kumpulkan semua pasukan Cloud Shadow dan Blue Plane dan ikuti aku untuk bertempur di benua Eternal Heaven. Akan terlalu mencolok baginya untuk melakukan perjalanan jauh ke benua Eternal Heaven sendirian. Jadi jika dia membawa beberapa orang bersamanya, bahkan jika seseorang bertanya tentang hal itu, dia akan memiliki alasan untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, semua orang berkumpul menuju benua Eternal Heaven. Jadi Cloud Shadow hanya mengikuti arus. Kita juga akan pergi ke benua Eternal Heaven. Lao Ke bertanya dengan rasa ingin tahu. Yin menatap Yang Kai dan bertanya, Raja Agung, apa yang terjadi di benua Eternal Heaven? Mengapa dia menjadi sangat cemas ketika dia mendengar berita aneh ini? Yang Kai melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Cepat dan kumpulkan orang-orangmu. Kesen ragu-ragu. Tapi Raja Agung, kami tidak menerima perintah apapun untuk. Apakah kata-kata Raja ini bukan perintah? Yang Kai menatapnya dengan dingin, menyebabkan Kesen menelan sisa kata-katanya. Sesaat kemudian, banyak iblis berhamburan dan menyebarkan perintah mereka. Meskipun Yang Kai cemas dan tidak sabar untuk terbang ke benua Eternal Heaven untuk melihat bagaimana keadaan bulan cerah, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dalam waktu singkat. Bahkan jika dia pergi ke sana lebih awal, itu akan sia-sia. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk campur tangan dalam pertempuran tingkat ini. Jika Bright Moon ingin melarikan diri, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana Bright Moon akan menghubunginya. Di bawah pengawasan begitu banyak Saint Iblis, bahkan gerakan sekecil apapun tidak bisa lepas dari mata mereka. Dalam waktu singkat, dua benua utama Cloud Shadow dan Blue Plains berada dalam pergolakan. Banyak pembudidaya ras iblis dimobilisasi ke gerbang dunia yang ditunjuk untuk bertemu. 3 hari kemudian, 1 juta tentara Cloud Shadow akan berkumpul. Dan ini hanya karena tidak ada cukup waktu. Jika ada cukup waktu, itu akan lebih dari cukup untuk mengumpulkan beberapa kali lebih banyak orang. Bagaimanapun, populasi suatu benua cukup besar. Jutaan tentara yang kuat melewati gerbang dunia dengan cara yang megah. Membentuk garis panjang yang membentang sejauh mata memandang. Melangkah ke wilayah Blue Plains. Ketika mereka tiba di gerbang dunia lain, Tu Qialuo, Baza, dan yang lainnya telah memanggil jutaan pasukan kuat mereka untuk menunggu dengan tenang. Begitu kedua belah pihak bertemu, pasukan Yang Kai berjumlah lebih dari 2 juta. Kembali ketika dia membela Tiger Roar City, Yang Kai hanya memiliki beberapa ratus ribu bawahan. Jadi ada celah besar di antara mereka. Dengan begitu banyak orang, tentara menjadi agak tidak terorganisir. Untungnya, banyak Raja Iblis yang patuh.
jadi tidak terlalu sulit untuk mengaturnya. Secara alami, kecepatan kemajuan tentara tidak dapat dibandingkan dengan satu orang. Yang Kai memperkirakan akan membutuhkan setidaknya setengah bulan baginya untuk tiba di benua Eternal Heaven dengan 2 juta orang ini. Saya harap tidak ada yang terjadi pada bulan cerah. Melewati gerbang dunia satu demi satu, pasukan terus mendekati benua Eternal Heaven. Dan suasana hati Yang Kai menjadi lebih stabil seiring berjalannya waktu. Tidak lagi cemas dan gelisah seperti sebelumnya. Dia sudah memutuskan bahwa ketika saatnya tiba baginya untuk mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, dia akan menggunakan kecepatan Winchester untuk melarikan diri dengan Bright Moon. Adapun apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, itu terserah takdir. Selain itu, dia tidak yakin apakah Winchester akan bekerja sama dengannya. Meskipun orang ini sangat dekat dengannya, ia juga memiliki kecerdasannya sendiri dan mungkin tidak mau meninggalkan wilayah iblis bersamanya. Di benua Eternal Heaven, lautan darah bergejolak dan 12 pilar berwarna merah darah seperti paku yang telah dipaku ke tanah oleh dewa, mengubah seluruh tempat menjadi sangkar yang tidak bisa ditembus. Di luar penjara laut darah, banyak demon ki darah iblis melonjak saat mereka mengaktifkan kekuatan laut darah. Iblis lain yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di luar penjara laut darah, siap untuk bertahan kapan saja. Di antara mereka, ada lebih dari selusin Half Saint. Namun, situasi di sini agak berbeda dari apa yang dilihat Yang Kai terakhir kali dia di sini. Perbedaan terbesar adalah bahwa Demon Rache yang telah mengalir ke lautan darah semuanya telah menghilang. Semua makhluk hidup di benua Eternal Heaven telah dikorbankan. Dan kekuatan lautan darah telah didorong hingga batasnya. Menyebabkan seluruh lautan darah mendidih. Terus-menerus melepaskan gelembung besar. Di dalam lautan darah, roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berenang. Mengeluarkan serangkaian ratapan dan lolongan mengerikan yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari lautan darah saat gelombang kejut yang tak terlihat menyebar. Pada saat yang sama, serangkaian ledakan teredam terdengar saat iblis darah yang mengelilingi laut darah meledak menjadi kabut berdarah tanpa satu jejak pun dari sisa-sisa mereka yang tersisa. Melihat ini, para Master Demon Rache yang telah menutup area sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tempat yang hilang dengan cepat diisi oleh iblis darah lainnya dan terus mempertahankan kekuatan laut darah. Tetapi metode ini tidak akan bertahan lama. Iblis darah yang dapat berpartisipasi dalam masalah ini setidaknya adalah komandan kepala iblis. Di seluruh wilayah iblis, meskipun klan darah iblis adalah klan besar dengan populasi besar, mereka masih tidak mampu menahan konsumsi seperti itu. Jika ini terus berlanjut, jatuhnya Blood Demon kelas atas mungkin akan melemahkan seluruh klan. 10 napas kemudian, gelombang energi lain melonjak dari kedalaman laut darah. Tapi kali ini bukan gelombang kejut yang tak terlihat, tetapi cahaya putih yang menyilaukan. Dimanapun cahaya putih lewat, lautan darah dihembuskan keluar dari beberapa saluran vakum. Sepanjang jalan, darah menguap dan Demon Rache yang terkena cahaya putih mati di tempat. Di pilar merah darah, ekspresi Sueli dingin dan suram. Rambut merah darah panjangnya berkibar tertiup angin. Mata merahnya hampir meledak karena marah saat dia menggertakkan giginya dan berteriak. Bulan cerah, kamu mencari kematian. Bersambung.